Selamat berjumpa kembali di channel Jago Bermatematika. Dalam channel ini kita akan belajar soal-soal matematika, tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang skolastik, yaitu subbab kecukupan data. Nah, di sini saya akan berikan terlebih dahulu tips dan trik untuk mengerjakan soal-soal kecukupan data. Soal kecukupan data ini adalah soal yang bisa dikatakan kategori susah dan biasanya berkaitan dengan materi-materi matematika. Yang pertama, yang perlu kalian lakukan adalah terbiasa dengan opsi jawaban. Jadi, opsi jawaban kecukupan data itu berbeda. Nanti saya akan berikan contoh. Yang kedua, perhatikan informasi apa yang diberikan dan apa yang ditanyakan. Yang ketiga, coba jawablah dengan tanpa menggunakan informasi satu maupun dua. Artinya, kita hanya fokus pada informasi yang diberikan dan pertanyaan saja. Kemudian, kita coba kekurangan informasinya apa sih? Sehingga nanti kita akan menggunakan satu. Dan kalau satu digunakan, ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, ya kita coba gunakan dua saja. Satu dilupakan, gunakan dua saja. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu, kita gabungkan satu dan dua. Kalau satu dan dua nggak ketemu, apa sih kira-kira yang buat dia nggak ketemu? Nah, kunci mengerjakan kecukupan data adalah kita harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa karena banyak jebakan. Di sini saya ada soal. Tapi sebelum membahas soal, kalian coba perhatikan opsi jawaban di sini. Di sini opsinya ada 5, A, B, C, D, E. Opsi A itu dipilih ketika pernyataan satu saja cukup, tetapi dua tidak. Artinya, kalian bisa menjawab pernyataan hanya dengan pernyataan satu. Nah, tetapi kalau pakai pernyataan dua, nggak ketemu. Begitu seterusnya, kita akan pilih B kalau dua saja cukup, tetapi satu tidak. Kita akan pilih C kalau dua-duanya harus digabung. Kita akan pilih D kalau salah satu saja cukup, tetapi nggak perlu kita gabung. Nah, kalau udah nggak ketemu, kita akan pilih E. Jadi dua pernyataan masih belum cukup. Di sini ada sebuah soal. Soalnya gambar segi 4, jadi informasi yang diberikan adalah segi 4. Kemudian yang ditanya berapakah besar sudut W. Tentu sudut W di sini adalah sudut dari segi 4. Yang perlu saya katakan bahwa meskipun gambar ini terlihat tegak lurus, tapi jangan terjebak. Karena kita tidak tahu apakah sudutnya ini tegak lurus atau tidak. Maka kita tidak boleh mengasumsikan apapun. Perhatikan bahwa sudut X, Y, Z ini adalah sudut segi 4, sedangkan sudut Y adalah sudut luar. Nah, kita ditanya berapakah besar sudut W, sementara kita diberikan pernyataan 1 yaitu X plus Z 75 dan pernyataan 2 Y 135. Di gambar sebelah kanan saya gambar lebih besar. Di sini saya definisikan sudut baru yaitu sudut A. Kenapa harus pakai sudut A? Karena biar semua sudutnya ada. Dalam hal ini adalah sudut segi 4. Nah, kalian tentu masih ingat kan? Dalam sebuah segi 4, jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat. Artinya X ditambah W ditambah Z ditambah A nanti harus 360 derajat. Terus satu putaran penuh itu 360 derajat juga. Jadi nanti sudut Y ditambah sudut A 360 derajat juga. Kemudian kita analisis. Kita masih belum menggunakan pernyataan 1 maupun 2 ya. Kita hanya gunakan informasi yang diberikan. Nah, kalau dalam segi 4 itu jumlah sudutnya 360 derajat, berarti sudut X, sudut W, sudut Z, sudut A kalau dijumlah 360
derajat. Karena sudut A dan Y itu satu putaran penuh, berarti kalau dijumlah juga 360 derajat dong. Sehingga nanti A dapat kita nyatakan sebagai 360 derajat dikurangi Y. Kenapa harus dinyatakan dalam bentuk Y? Karena A adalah permisalan yang kita buat. Jadi semuanya harus dinyatakan dalam bentuk variabel yang ada di dalam soal. Nah, kita ganti deh A tadi dengan 360 derajat min Y, sehingga kita peroleh persamaan baru. Karena kita ingin mencari nilai W, maka yang bukan W silahkan pergi ke sebelah kanan. Kita dapatkan W sama dengan 360 derajat dikurangi X plus Z dikurangi 360 derajat min Y. Mungkin kalian bingung kenapa kok X plus Z-nya harus dipisah dengan si Y. Karena pernyataan 1 itu menyebutkan nilai X plus Z, sementara pernyataan 2 itu menyebutkan nilai dari Y. Nah, sekarang W itu dinyatakan dalam X plus Z dan Y. Sehingga kalau X plus Z-nya saja yang diketahui, apakah W ketemu? Tentu tidak. Kalau Y-nya saja yang diketahui, apakah W ketemu? Tentu tidak. Tetapi kalau X plus Z dan Y-nya diketahui, apakah W ketemu? Jawabannya adalah iya, karena ruas sebelah kanan ini nanti semuanya akan berubah menjadi nilai, sehingga kita pilih opsi C. Pernyataan 1 dan 2 harus digunakan bersama-sama. Ada soal lain? Masih tentang kecukupan data. Di sini ada soalnya. Diketahui X, Y, Z bilangan real. Diberikan persamaan 2X min Y plus 5Z sama dengan 15. Berapa sih nilai Y? Di sini ada pernyataan 1 dan 2. Perhatikan bahwa ini tentang persamaan linear 3 variabel. Kita diberikan 2X min Y plus 5Z sama dengan 15, disuruh mencari nilai Y. Sekarang kalau kita tanpa 1 dan 2 tentu jelas tidak bisa, karena Y bergantung pada X dan Z, sehingga kita uji pernyataan 1. Kalau kita gunakan pernyataan 1, yaitu X plus Y sama dengan 3, maka X dapat dinyatakan dalam 3 min Y. Sehingga pernyataan tadi, yaitu 2X min Y plus 5Z sama dengan 15, X kita ganti dengan 3 min Y, sehingga kita peroleh pernyataan ya ini, Y bergantung pada Z, atau artinya masih ada 5Z di sini. Sehingga apakah Y ketemu? Ya, tentu tidak, karena masih ada variabel Z. Jadi apa yang membuat Y belum ketemu? Variabel Z. Sehingga pernyataan 1 saja belum cukup. Kalau kita melupakan pernyataan 1, kita fokus pada pernyataan 2, maka kita gunakan 2X min Z sama dengan minus 1, sehingga Z sama dengan 2X ditambah 1. Sehingga soal tadi berubah menjadi 2X min Y plus 5 dikali 2X plus 1 sama dengan 15. Apa yang membuat Y belum ketemu? Ya, tentu saja hadirnya variabel X, sehingga Y masih dalam bentuk muncul variabel X, sehingga Y jelas belum ketemu. Sehingga kalau kita gabungkan antara 1 dan 2, yaitu pernyataan 1 X plus Y sama dengan 3 dan pernyataan 2 2X min Z sama dengan min 1, apakah Y dapat ditemukan? Jawabannya iya. Karena kalau kalian perhatikan di ekspresi terakhir, di situ tidak ada variabel lain. Semua variabelnya tinggal Y, sehingga sisanya adalah bilangan. Nah, inilah ciri khas dari soal kecukupan data, bahwa kita tidak perlu mencari berapa nilai Y. Kita hanya perlu memastikan apakah Y nanti dapat ditemukan. Begitu saja. Itu bedanya soal kecukupan data dengan soal-soal yang lain. Jadi dari sini kita langsung bisa menjawab bahwa jawabannya adalah ya C lagi. Dua pernyataan harus digunakan bersamaan. Nah, di sini sekarang ada soal geometri. Di sini diberikan dua garis sejajar, dipotong
oleh dua garis berbeda yang tak sejajar. Kalau yang lupa garis sejajar itu apa? Garis sejajar itu adalah kondisi ketika dua garis tidak pernah berpotongan. Sebaliknya, kalau tidak sejajar berarti dia berpotongan. Nah, simbol kesejajaran biasanya ada tanda anak panah. Jadi itu ada kan dua tanda anak panah. Berarti itu menunjukkan dua garis yang sejajar. Kemudian di situ didefinisikan sudut X, Y, Z. Kita diminta mencari besar nilai Z. Kemudian pernyataan 1 diberikan informasi tentang nilai X, pernyataan 2 tentang nilai Y. Saya berikan gambaran ulang di sebelah kanan dari sudut X, Y, Z. Kemudian saya definisikan sudut baru A, B, C. Nah, di sini yang perlu kalian ingat bahwasanya jumlah sudut dalam sebuah garis lurus itu 180 derajat. Artinya sudut Z dan C ini kan saling berpelurus, sehingga nanti Z ditambah C 180 derajat. Kemudian katanya geometri, sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama. Contoh sudut bertolak belakang antara sudut A dan X, kemudian sudut B dan Y, itu namanya sudut-sudut bertolak belakang. Kemudian sudut-sudut sehadap besarnya juga sama. Contoh sudut sehadap adalah sudut B dan sudut C. Nah, setelah kita mengingat informasi-informasi tersebut, sekarang kita tahu bahwa besar sudut Y sama dengan sudut B. Kenapa? Karena Y dan B bertolak belakang. Kemudian sudut B sama dengan sudut C. Kenapa? Karena sudut B dan C adalah sudut yang sehadap. Nah, padahal sudut Z ditambah C itu 180 derajat. Kenapa? Karena Z dan C itu saling berpelurus. Bila Y diketahui, ya, perhatikan bahwa Y sama dengan B, B sama dengan C, sehingga kesimpulannya Y sama dengan C. Sehingga yang sebelah kanan ini berubah menjadi Z ditambah Y, karena C dan Y itu sama. Sehingga Z hanya bergantung pada Y. Nah, kalau Y diketahui, apakah Z dapat ditemukan? Iya, karena Z hanya bergantung pada C, di mana C sama dengan Y. Jadi kalau Y-nya tahu, Z-nya juga tahu. Sehingga pernyataan 2 saja cukup. Tetapi kalau X yang diketahui, apakah Z ketemu juga? Jawabannya tidak, karena nanti kalau X diketahui tidak mempengaruhi ini. Ini hanya bergantung pada Y, bukan pada X. Dan kalaupun pakai analisis yang lain, X dan Z tentu tidak berhubungan, masih tidak ada korelasinya. Sehingga kalau menggunakan X saja, Z masih belum ketemu. Sehingga kita pilih Y cukup tetapi X tidak. Jadi 2 cukup tetapi 1 tidak, yaitu opsi yang B. Ada soal lagi? Di sini diberikan sebuah fungsi polinom 2x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah c tambah 4. Berapa sih nilai dari c? Informasi 1, F2 itu 24. Informasi 2, B ditambah C 10. Diketahui Fx-nya ini polinom. Nah, kalau tanpa 1 dan 2 jelas tidak bisa karena tidak ada informasi apapun untuk menemukan C. Sekarang kita pakai 1. Katanya 1, F2 itu 24. Sehingga kita ganti X dengan variabel X dengan nilai 2. Kita substitusikan, kita peroleh kesamaan 24 sama dengan 4B tambah C plus 20. Sehingga kalau disederhanakan lagi, ketemu 4 sama dengan 4B plus C. Apa C dapat ditemukan? Belum. C masih bergantung pada B. Kalau menurut 2, B ditambah C itu 10. Padahal menurut 1 ditemukan fakta bahwa 4B tambah C sama dengan 4. Nah, perhatikan bahwa kalau kita menggunakan pilihan 2 saja, yaitu B plus C sama dengan 10, tentu C sama dengan 10 min B. C-nya masih bergantung pada B. Tetapi kalau kita gabung 1 dan 2, yaitu B plus C sama dengan 10 dan kita gabung dengan 4B plus C sama dengan 4,
tentu kita bisa menerapkan metode eliminasi, sehingga B plus C dan 4B plus C ini dikurangkan, nanti ketemu nilai B, sehingga nilai C dapat dicari juga. Nah, apakah C bisa ditemukan? Jawabannya adalah ya. Tetapi kalau dua saja yang digunakan, apakah C dapat ditemukan? Tidak, karena C-nya masih bergantung pada variabel B. Jadi kita jawab dua pernyataan harus digunakan bersama-sama, yaitu opsi yang C. Nah, tapi kalau kalian penasaran berapa sih nilai dari C ini, saya kerjakan di sini, tetapi sebenarnya ini tidak penting karena kita bisa menjawab tanpa mencari nilai dari C. Kita hanya diminta memastikan apakah C dapat ditemukan. Soal yang terakhir. Di sini ada soal tentang identifikasi manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,16. Yang pertama, fungsi Y sama dengan X min 4 kuadrat, atau yang B, yang dua, Y sama dengan X kuadrat min 16. Sebuah fungsi Y sama dengan Fx melalui sebuah titik A, B dalam koordinat kartesius, maka FA sama dengan B. Jadi kalau ada fungsi Fx, dia melalui titik A, B, maka FA itu sama dengan B. Nah, fokus pada pertanyaannya. Yang ditanya adalah manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,16. Berarti kalau kita ditanya manakah, bisa nggak kira-kira pakai pernyataan satu saja? Bisa nggak kira-kira pakai pernyataan dua saja? Saya rasa tidak. Karena untuk memastikan apakah satu ataupun dua memotong sumbu Y, tentu kita harus menguji FA sama dengan B. Jadi kita masukkan 0,16 di opsi 1, kita masukkan 0,16 di opsi 2. Sehingga kita perlu cek satu persatu. Kalau pakai satu saja, dua belum dicek, nggak tahu. Kalau pakai dua saja, satu belum dicek, nggak tahu. Sehingga kita harus ceknya satu persatu. Ya, heureka, artinya hore lah, kita dapat jawabannya, yaitu jawabannya C. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Kenapa? Karena kita harus periksa satu persatu. Nggak bisa pakai satu, nggak bisa pakai dua saja. Kita harus cek. Fokus pertanyaannya, manakah? Bukan tentukan. Manakah dan tentukan itu beda. Sehingga kalau diminta mengidentifikasi, ya kita harus cek 1 dan 2. Sehingga soal-soal seperti ini sebenarnya tidak susah, tapi konsentrasinya tinggi. Jadi kita dapat menjawab pertanyaan ini tanpa tahu apakah dia berpotongan atau tidak. Jadi langsung kita jawab opsi C. Nah, kalau kalian penasaran sebenarnya mana yang berpotongan, ini saya kerjakan. Tapi itu nggak penting. Terima kasih. Ini ada sebuah quotes dari matematikawan. Dia John von Neumann. Dia pernah mengatakan bahwa kalau orang-orang itu nggak percaya bahwa matematik itu mudah, sebenarnya mereka itu nggak sadar kalau kehidupan itu jauh lebih rumit dibanding matematika. Nah, itu sedikit quotes dari matematikawan. Jangan bosan-bosan belajar matematika, semangat bermatematika, dan sampai jumpa lagi di channel Jago Bermatematika.